102,2 FM Radio Suara Praja yang pertama dan utama untuk semua. Kembali lagi tadi ke ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini ya. Nah, di sini tadi tidak sendiri tetapi juga ditemani oleh Presiden Republik Lekak. Selamat siang Pak Pitro. Siang. Iya. Menjelang siang kan. Menjelang siang. Panggilan ninggalkan. Jadi kita kelakar-kelakar. Ini kelakar perbincangan santai. Betul. Ini sembari menemani rekan-rekan yang mungkin saat ini lagi ada mengucurkan kaki, Pak Bid ya? Iya. Barangkali dari aktivitasnya ya. Atau utak-atik apa gitu kan. Yang hobi mancing, mengemas barang-barang pancingnya. Mungkin sore ini nak turun ke laut. Mudah-mudahan ya dengan hadirnya kita berdua ini di studio Radio Surau Praja ini di ruang dengar pendengar setia Radio Surau Praja, mudah-mudahan terhibur ini Pak Fit ya, dan mudah-mudahan informasinya bisa mengedukasi. Iya. Hari ini tepat benar kita dalam program acara Hobah nih Pak Fitro. Hobah. Hobah itu ada hubungan dengan hobi mungkin. Ada hobi dan gaya hidup. Hobi dan gaya hidup. Nah, kita mulai dari gaya hidup nak bini atau gaya hidup nak laki nih. Ini kayaknya lebih menarik dua-duanya lah ini. Dua-dua, Tapi mungkin dari Pak Fitro dulu lah, mungkin ada kisah-kisah dulu barangkali kan ya, pas waktu lagi muda. Kita zaman jadul dulu lah ya. Kalau kita ngelintas di Bundaran Satam itu ada namanya Gedung Barata, Jam Gede. Nah, Jam Gede ini dulunya hub kantor ya, kantor pusat. Nah, dalam kantor pusat itu dulu ada meja biliar. Nah, ada bowling. Orang sebut dengan kamar bola. Karyawan yang mengisi waktunya dengan permainan, aneka permainan. Kamar bola itu sekarang untuk satu ruang di bagian dari hotel itu disebut ballroom. Nah, kita orang Belitung nyebutnya dengan kamar bola. Kamar bola. Nah, tapi dari kamar bola ini berkembang satu aktivitas. Aktivitas sebenarnya aktivitas hobi ya, aktivitas santai. Santai ini menimbulkan komunitas. Nah, orang nyebutnya sosietet. Sosietet ini adalah kumpulan orang-orang yang melepas lelah. Biasanya buka malam. Nah, ada bola 3, ada biliar, ada film juga. Ada film. Nah, jadi film ini kalau agak pengecitan itu agak terasa peninggalan Belanda ini. Jadi kerap diputar film misalnya Ultraman dulu. Nah, ini orang-orang ngumpul untuk biar kecil ini siang nih. Nah, kalau lepas kerja biasanya orang-orang karyawan-karyawan ini main bola sodok atau bola 3 ya. Nah, salah satu ruang di hub kantor ini juga melahirkan banyak komunitas-komunitas pemusik. Nah, salah satunya adalah band Billy Tonic. Band Billy Tonic. Nah, itu zaman dulu lah. Zaman dulu. Udah lah masuklah era PN Timah ya, perusahaan nasional ya. Tapi sebelum zaman GMB itu ada nyonya-nyonya Belanda rajin nonton tunel gitu. Tunel itu hobi orang menonton sandiwara. Sandiwara di atas pentas. Nah, nyonya-nyonya Belanda ini semacam seleb lah ya. Seleb, iya. Nyonya Belanda, tuan-tuan, sebutan orang Belanda itu, tuan itu menunjukkan kewenangan dia. Ada yang ngurus gudang disebut tuan gudang. Untuk mengurus hal teknis misalnya kuasa tambang. Nah, itu kumpul lah orang-orang itu menjadi sebuah komunitas. Nah, seleb ini mirip dengan cerita film Arisan. Itu pernah diangkat ke layar lebar karena fenomena orang rajin berkumpul. Dari Amerika, Bu? Iya, Amerika, orang bule. Arisan ini menjadi alasan untuk orang wajib datang. Kalau tidak datang kini tidak dapat kebagian, siapa tidak narik gitu kan. Betul. Tapi lama-lama ini justru untuk demo. Dari demo apa yang kita Demo produk gitu Pak?
bukan demo produk sebenarnya, demo kepemilikan. Kepemilikan. Demo properti ya, demo apa nih? Aku baru beli tas aku baru sepatu ini keluar. Sisi positifnya dia bisa menghemat menabung lah. Menabung. Nah, pola arisan ini kan ada di mana-mana. Betul Pak. Ada dari perkembangan itu juga di pasar-pasar. Kalau di Jawa itu ada di pasar Klewer misalnya, dulu ada bank kecil. Bank kecil itu untuk orang mengumpulkan dari hasil penjualan, kumpul sedikit muncul gitu. Sehingga mereka sebenarnya walaupun tidak nyebut arisan, tapi sebenarnya samalah mengumpulkan duit. Hanya bentuknya namanya bank kecil gitu. Disebut macam bank. nabung juga lah Pak. Macam nabung juga lah misal. Macam nabung juga. Macam sama arisan. Nah, ini kan akhirnya menimbulkan gaya hidup untuk mensiasati. Jadi orang-orang yang berusaha untuk mensiasati tekanan ekonomi misalnya. Lepas Idul Fitri ini lah banyak orang nanya, itu isok kita lebaran tahun depan itu kita nak berarisan apa ya gitu. Nah, alasan utamanya bukan hanya tekanan juga sebenarnya, tekanan ekonomi atau siasat mengatasi masalah ekonomi, tapi juga alasan untuk bertemu. Nah, silaturahmi itu sebenarnya naluri manusia ya, untuk saling berkumpul dan memanjangkan rezeki katanya. Dengan silaturahmi itu Pak. Hanya kadang-kadang kan yang namanya orang berkumpul kan lain kepala, lain ide kan. Ada gagasan ini, gagasan itu. Ada juga orang yang kadang-kadang tidak punya ide. Nah, ini agak teoritis sedikit kata Rie, kita katakan ada banyak alasan berkumpul menurut Socrates. Ini filosof dari Yunani nyebut di level tertentu dengan kualitas tertentu, mungkin derajatnya tinggi, maksudnya kasta perkumpulan itu tinggi. Adalah berbicara tentang ide dan gagasan. Sebenarnya ibu-ibu tadi awalnya adalah bagaimana untuk mensiasati lebaran itu tidak terbebani dengan hal lain gitu. Jadi berusaha jajak lah dari persiapan. Jadi tidak gaduh lagi sampai. Tidak gaduh lagi Pak ya. Nah, ini orang berbicara gagasan. Di bawahnya itu ada, menurut Socrates ini, orang berbicara tentang peristiwa. Misalnya kemari itu ada orang padat nak antri beli jajak, sampai aku tidak dapat beli bumbu karena ditahan orang berjualan jajak. Nah, ini kan membicarakan peristiwa yang sebenarnya bisa menimbulkan gagasan ke strata yang teratas tadi, yang lebih baik menurut Socrates tadi, tapi juga bisa menimbulkan strata yang bawah itu dia berbicara masalah orang per orang. Misalnya serik kan tukang parkir itu kan lah tahu dekat orang ramai-ramai, siapa ke namanya, nah diulas siapa nama, identitas si tukang parkir itu diulas. Karena lebih cenderung orang untuk berkumpul membahas, mengkelakar alasan itu untuk mengidentifikasi orangnya. Nah, ketika lah berhubungan dengan orang inilah mulai kesan gibah itu muncul. Atau katanya emak-emak sering gosip. Awalnya mungkin manusia itu punya pemikiran-pemikiran yang ingin didengar dari orang lain. Macam kita kan misalnya kelakar ngeluar. Mudah-mudahan ada pendengar. Nah, kita tidak berani nyebut ini si orang ini gitu. Kita hanya berbicara mungkin dalam batas berbicara ada gagasan, berbicara ide, hobi, dan gaya hidup. Tapi siapa yang sebenarnya melakukan gaya hidup itu, terhadap siapa gaya hidup itu melekat, kita udah nyaman kan, kita hanya berbicara gagasan. Nah, di level kedua ada peristiwa-peristiwa yang mungkin kita menyangkut. Kadang-kadang cerita peristiwa ini yang membuat kita terjebak untuk melihat siapa sih sebenarnya orang yang ada dalam peristiwa itu. Biasanya kan keingintahuan, kata orang zaman sekarang, kata anak muda itu kepo katanya. Kepo. Padahal sekali lah tampil orangnya kepo. Iya. Jadi
hal-hal yang kadang-kadang yang sederhana yang dilakukan oleh komunitas arisan ini kadang-kadang rupanya dicermati juga dari Socrates gitu. Maksudnya secara tidak langsung itu berlaku pada apa namanya naluri manusia. Nah, mungkin pada level-level di perguruan tinggi orang akan berkumpul untuk berbicara masalah mengulas tentang teori. Nah, kadang-kadang tidak hanya di ruang kelas, tapi di taman-taman, bawa minum sendiri, tidak perlu macam rapat, terus kita dibebani dengan makan minum rapat. Yang kita bahas itu bukan makanannya, yang kita bahas adalah gagasan dan peristiwa. Kadang-kadang gagasan inilah yang muncul banyak komunitas-komunitas. Cerita komunitas pecinta ketakong misalnya, karena ada punya kesamaan gagasan untuk mengumpulkan, membudidayakan ketakong. Dulu eranya macam gitu kan. Ada era mengumpulkan apa namanya batu akik, kinyang. Tidak bicara tua dan muda, semua yang ada di otak orang itu adalah bagaimana mendapatkan kinyang yang bagus. Nampak. Kalau di kedai kopi itu orang akan bicara bagaimana ngasahnya. Ada kinyang, ada turmalin, turmalin apa namanya, satam. Gagasan-gagasan ini melahirkan banyak perkumpulan-perkumpulan yang kadang-kadang tidak ada batas waktu. Pagi ini kalau batu kinyang ini kan banyaknya di ranah bapak-bapak gitu, Pak Fitro ya? Bapak-bapak. Nah mungkin kata bapak tadi tidak adanya batas waktu. Baik nak siang, pagi, malam. Malam. Nah, ini yang menjadi gaya hidup. Ketika hobi tidak mengenal waktu dan menjadi sudah melekat dalam jiwa seseorang gitu kan. Gaya hidup yang diamati oleh pedagang-pedagang yang punya pabrik untuk memuat produk-produk tertentu. Berbicara tentang orang bisa menimbulkan gibah, tapi juga bisa menimbulkan gagasan. Fenomena biak kecil yang menyenangi warna-warni, menyenangi bentuk-bentuk permainan. Nah, kalau kita lihat lebaran dulu kan, yang dibelanjakan dari biak kecil itu bukan pemakanan, tapi pistol-pistolan atau mobil-mobilan, robot-robot. Gitu. Kalau kita ngelihat pistol-pistolan, ada pabrik-pabrik yang menyebutkan ini dibuat di mana? Made in Hong Kong. Nah, mereka jeli melihat fenomena hobi seseorang sehingga membuat produk-produk yang kadang-kadang cepat rusak. Betul Pak. Jadi kadang tidak lama pakai lah rusak gitu. Lebaran depan tidak dapat lagi dipakai. Biasanya lemari seminggu lah rusak dulu Pak. Iya. Paling 2 bulan 3 bulan. Kalau kita pikir untuk apa pabrik membuat barang yang hanya cepat 2 bulan 3 bulan. Ini berkaitan dengan karakter anak yang bosen, yang penting beragam. Jadi ada mainan, orang tua kan dulu nyebut carilah barang yang tahan. Dia bukan persoalan barang itu tahan awet gitu, bukan itu persoalan. Pabrik membaca tingkat kebosanan anak-anak, tapi sensitif terhadap rupa, sehingga produknya harus punya daya tarik. Sama juga kita dengan pariwisata itu, bagaimana menimbulkan daya tarik itu sehingga akan datang orang-orang dan akan ada peristiwa-peristiwa yang kita sebut event, kalender event. Kemudian muncul gagasan-gagasan berdampak pada ekonomi yang kita sebut dengan ekonomi kreatif. Gitu. Jadi hobi itu berjenjang dan jenjang ini hobi ini meliburkan gaya hidup. Nah, bisa kita bayangkan
bagaimana orang yang hobi off-road misalnya, awalnya mentijaan mungkin ya, tetangga lah beli mobil, aku nak beli mobil juga, menimbulkan gagasan gimana caranya berutang ya untuk mendapatkan mobil ini, sehingga aku bisa diakui eksistensi aku, sama dengan societet tempat orang berkumpul, sama dengan kelompok selebrasi, atau kelompok ini tidak punya ide awalnya, tapi orang per orang datang mulai mencurahkan idenya, sehingga muncul sekarang tuh trennya ibu-ibu agitan trennya tas ini gitu. Betul Pak. Sekarang itu kita kalau ndak pakai songket kelihatan kita ndak hebat gitu. Tidak hebat. Songket atau produk-produk tradisional itu tidak masuk dalam bagian dari kelakar gagasan ini. Yang dibicarakan adalah produk-produk yang ada di iklan di TV gitu. Sehingga komoditas lokal kita tidak berdampak terhadap masyarakat lokal. Misalnya tren sekarang menunjukkan orang rajin bingke maklong sena misalnya. Tiba-tiba orang punya gaya hidup itu. Yang membeli ramai, yang membeli ramai. Walaupun mereka bukan hobi makan, tapi orang terikut dengan tren gitu. Artinya gaya hidup ini bisa digiring kan. Nah, siapa yang menggiring itu biasanya iklan, media sosial. Sekarang lagi viral itu bando Mickey Mouse, misal dia kecil gitu kan, atau Spiderman. Spiderman lah mati, superhero lah mati, tapi ada legend katanya. Marvel itu mampu melihat tren-tren karakter seperti itu. Dia paham bahwa orang yang mencintai Spiderman itu berbeda dengan Batman, berbeda dengan Thor, Hulk gitu. Nah, dia punya ide bagaimana ini tetap abadi, menjaga gaya hidup bebek kecil. Nah, yang hero itu berubah jadi legend. Gitu. Kira-kira perusahaan Marvel menyebutnya gini nih, superhero itu tidak penting, tapi legendnya. Superhero itu bisa mati dan gagasannya itu bisa hanya terkotak pada satu tokoh. Kenapa kita tidak membuat kelompok legend yang namanya The Adventure? Berkumpul. Kalau kita berbicara masalah muho, jajak gitu, berbicara masalah bakpao, kenapa kita tidak berkumpul menjadi kuliner peranakan? Jadi ada unsur orientalnya, sehingga daya tariknya juga menjadi luas gitu kan. Gagasan-gagasan ini ada dalam sebuah perkumpulan gitu. Mungkin banyak gagasan yang timbul melahirkan tren. Ada yang hobi antorium. Karena menurut majalah Trubus, antorium ini sedang digemar, jadi viral. Satu lembar daun antorium itu bisa 25 juta. Iya kata kan, orang terkejut. Lama-lama orang mencari, kalau gitu melihara antorium. Nah, ibu-ibu Anda nanya bumbu lagi. Nanya bunga apa ya atau kembang? Tapi nanya kembang gitu. Ya, janda bolong ada. Janda bolong. Ada sih kok yang warna-warni. Tapi aglonema. Yang model itu. Tren ini diikuti dengan peristiwa-peristiwa. Gaya hidup ini diikuti, gagasan-gagasan ini diikuti dengan peristiwa. Di Badau itu ada namanya Taman Celosi itu kan. Iya. Ini dia. Kalau tidak ke sana, bukan ibu-ibu namanya. Berarti ibu-ibu tuh enggak hanya mati di dapur gitu kan. Ini provokasinya. Masuk 10.000 lah dapat kembang. Ini murah. Kelupaan bahwa sebenarnya 10.000 itu udah beli bawang, beli cabai gitu kan. Iya, ini mungkin juga termasuk gaya hidup ini, Pak Bid ya? Ya. Nah, gaya hidup ini kata Pak Sanem ini kita kutip banyak. Waktu Pak Sanem mengunjungi Lebaran, ketika Lebaran itu orang menyebut ini operasi pasar. Kata Pak Sanem bukan. Sidak
perangai kata belum. Sidak perangai. Kalau makan kan banyak suka ada 2 pinggan 3 pinggan. Oh. Kalau beli perangai ini limited. Nah, tidak terbatas. Terkait dengan hobi dan juga gaya hidup ya. Kalau Iya. kita ulas ini panjang Pak Fitro. Bagi rekan-rekan yang ingin bergabung di siang hari ini ya bisa bergabung bersama kami melalui udara. Iya. Kita jeda terlebih dahulu ya Pak Fitro. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.